Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Cinitit. Halo, apa kabar buat semuanya? Di kesempatan kali ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, dan juga tidak kurang satu apapun. Kabar baik bagi seluruh aparatur sipil negara, pensiunan, penerima pensiun, dan juga para abdi negara yang lain. Hari ini, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 PMK-05-2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021 yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. Sebelumnya, mari kita dukung terus channel ini agar terus berkembang, aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Kita akan bahas bab demi bab dari Peraturan Menteri Keuangan ini tentang pemberian tunjangan hari raya dan juga gaji ke-13. Di bab 1 di sini adalah menjelaskan bahwa pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Kemudian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Itu untuk beberapa pengertian dari pejabat negara, TNI, pensiunan, penerima pensiunan, kemudian juga penerima tunjangan, dan sebagainya. Nanti Bapak dan Ibu bisa mendownload Juknis atau juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 ini. Kemudian di bab 2, Bapak dan Ibu, mari kita lihat secara bersama bahwa pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 ini adalah aturan-aturannya ataupun juga teknis-teknisnya. Di pasal 2 ini menjelaskan bahwa pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2021 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Kemudian selanjutnya, aparatur negara di pasal 3, aparatur negara sebagaimana dimaksud tadi adalah PNS dan calon PNS, kemudian P3K, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Ini berbahagia sekali ya untuk para P3K yang akan mendapatkan THR dan gaji ke-13. Kita akan langsung mengetahui di pasal 6, ini menjelaskan bahwa tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik terdiri dari ini. Yang pertama adalah gaji pokok, kemudian juga yang kedua tunjangan keluarga, ketiga tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan dan atau tunjangan umum. Kemudian gaji pokok ini sebagaimana dimaksud tadi merupakan gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji dan hak keuangan atau dengan sebutan lain. Selanjutnya, tunjangan keluarga juga ini sebagaimana dimaksud tadi adalah tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ada tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan struktural, tunjangan-tunjangan yang lain ya. Kemudian di pasal 7 ini menjelaskan bahwa tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi calon PNS terdiri dari 80% dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan umum. Kemudian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi pensiunan dan penerima pensiunan ini hampir sama, tidak jauh berbeda begitu. Kemudian untuk tunjangan hari raya ini di pasal 10 ini menjelaskan bahwa untuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ini tidak termasuk tunjangan kinerja, tambahan penghasilan, insentif kinerja, insentif kerja, kemudian tunjangan pengelolaan arsip, statis, dan sebagainya. Nah, di sini ini dijelaskan di pasal 11 dijelaskan bahwa tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud tadi dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya, gitu ya. Kemudian dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud tadi
belum dapat dibayarkan, maka tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya. Itu maksudnya. Jadi kalaupun tidak 10 hari sebelum hari raya, maka setelah hari raya juga bisa dibayarkan. Kemudian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud tadi, besarannya yaitu sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8 untuk 1 bulan pada bulan April tahun 2021. Ini jadi yang dibayar itu adalah bulan April, begitu ya, tunjangan hari rayanya. Kemudian untuk pasal 12 di sini yang membahas tentang gaji ke-13 sebagaimana dimaksud tadi dibayarkan paling cepat pada bulan Juni. Ingat ya Bapak dan Ibu, ini bulan Juni. Kemudian dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud tadi belum dapat dibayarkan, maka bisa dibayarkan setelah bulan Juni. Gaji ke-13 sebagaimana dimaksud tadi ini mengacu kepada pasal 6, 7, 8 atau 9 khusus untuk pada bulan Juni tahun 2021. Tidak semua bulan. Yang menjadi ukuran patokannya adalah bulan sebelumnya. Kemudian kita melihat di pasal ke-13. Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ini tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini sesuai dengan janji Menteri Keuangan dan juga janji Presiden bahwa untuk THR dan gaji ke-13 full tanpa potongan. Selanjutnya, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud tadi dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan. Jelas ya, kalau pajak mah masih tetap ada. Kemudian terhadap tunjangan hari raya dan gaji ke-13 dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya. THR untuk PNS tahun ini direncanakan akan cair pada H-10 Lebaran. Diketahui pembayaran THR dilakukan secara penuh tanpa potongan. Nah, janji tersebut ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani karena pada tahun lalu pemerintah tidak bisa membayar THR sekaligus gaji ke-13 pada keseluruhan PNS karena difokuskan terhadap penanganan pandemi COVID-19. Pada tahun lalu pemerintah menggelontorkan sekitar 579 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. Dana ini dialokasikan untuk bantuan sosial, tenaga kesehatan hingga bantuan koperasi dan UMKM. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 28 April tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021. Perjanjian kerjasama antara Kas PT Taspen dengan Mitra Bayar tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian melalui rekening bank. Demikian Bapak dan Ibu, informasi yang bisa saya sampaikan mengenai penyaluran ataupun juga pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi ASN, TNI Polri, pensiunan, dan juga ASN lain yang terdapat ataupun juga yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42.05/2021 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe, aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.